warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Miss Nurul di pelajaran bahasa Inggris hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Nah, sekarang kita mau belajar bahasa Inggris materi selanjutnya. Kita mulai ya. Sebelum mulai, kita baca doa dulu. Pelajaran kita hari ini adalah penggunaan that is dan this is dan expressing abilities. Tapi ini materi sebelum-sebelumnya ya. Ada feelings, how to express your feelings. Bagaimana menanyakan kabar teman kalian. Ada di feelings. Terus expressing likes and dislike. Ini bagaimana kamu menyatakan kesukaan kamu, terus bagaimana kamu menanyakan kesukaan mama, papa, adik kamu di rumah. Describing animals. Nah, kemarin kita juga udah belajar tentang describing animals. Cara mendeskripsikan binatang menggunakan kata sifat. Nah, sekarang kita mau membahas sedikit tentang describing animals lagi, penggunaan that is dan this is, and expressing abilities. Lanjut ya. Di sini kita punya materi describing animals. Nah, untuk mendeskripsikan animals, kita menggunakan kata sifat. Dalam bahasa Inggris disebutnya adjective. Misalkan kita mau mendeskripsikan binatang jerapah. Nah, jerapah itu kan tinggi, berarti bahasa Inggrisnya tinggi dulu yang ditulis, tall, baru binatangnya jerapah adalah giraffe. Nah, lanjut ya, kalau describing animals jangan lupa kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang ditulis adjektifnya dulu baru binatangnya. Lanjut. Nah, ini ada contohnya di sini ternyata. Examples 1, gajah besar. Di sini gajah besar yang ditulis ke dalam bahasa Inggrisnya pertama big elephant, baru gajahnya. Pertama adjektifnya dulu baru gajahnya. Yang kedua, the second one, kura-kura tua. Nah, yang ditulis bahasa Inggris tua dulu, old, terus kura-kuranya turtle. Nah, yang ketiga, kuda cepat, fast horse. Cepatnya fast, kudanya horse. Bisa dimengerti ya untuk describing animals. Miss, kira-kira bisa nggak untuk mendeskripsikan manusia, benda? Oh, bisa. Cuma kita di sini fokusnya ke binatang. Tapi kalau kamu mau mendeskripsikan manusia juga bisa. Misalkan contoh tadi adjektifnya itu ada cute. Misalkan I have a cute sister. Aku punya seseorang saudara perempuan yang lucu, yang imut. Nah, berarti cute sister. Cute-nya dulu baru saudara perempuannya. Sampai sini bisa dimengerti ya. Kalau benda bisa nggak, Miss? Bisa. Nah, bedanya kan bahasa Inggris tinggi ada dua. Ada tall sama high. Bedanya kalau tall itu untuk mendeskripsikan makhluk hidup. Nah, kalau high itu untuk bangunan. Jadi kalau misalkan benda-benda yang tinggi pakainya high. Bisa ya? Kita lanjut ke penggunaan that is dan this is. That is dan this is digunakan, mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Pertamanya, that is. That is artinya itu adalah. Bedanya sama this is, kalau this is artinya ini adalah, kalau that is itu adalah, artinya udah berbeda ya. Terus penggunaannya juga berbeda di sini. Kalau that is untuk menunjuk benda yang jauh dari kalian. Kalau this is digunakan untuk menunjuk benda yang dekat sama kalian. Bisa dimengerti ya? Contohnya misalkan ini. Nih, Miss Nurul lagi pegang botol. Berarti Miss Nurul pakainya that is atau this is? Yap, benar. Dipakainya this is. This is my bottle. Oke. Kalau misalkan ini Miss Nurul taruh letakkan jauh, berarti Miss Nurul nunjuknya pakai that is. Bisa dimengerti ya? Kita lanjut. Nah, ini example-nya nih.
Nah, ini ada gambar wanita lagi peluk hewan peliharaannya. Kenapa di sini pakai this is? Karena catnya sedang dipeluk dan dekat sama dia, berarti pakainya this is. This is my cute cat. Nah, bisa dimengerti ya. Selanjutnya, nah ini ada mama-mama sama anaknya. Dia menunjuk yang jauh, sedang menunjuk benda yang jauh. Lihat ya telunjuknya. Makanya di sini dia menggunakan that is your daddy. Nah, seakan-akan ada ayahnya. Bisa dimengerti ya. Di sini mamanya menunjuk ayahnya yang jauh, makanya menggunakan that is. Bisa dimengerti mudah-mudahan. Tadi kita udah ngebahas tentang describing animals, tentang penggunaan that is dan this is. Sekarang the last one is about expressing ability. Materinya adalah how to ask the ability of someone. Bagaimana cara menanyakan kemampuan yang dimiliki sama seseorang. Nah, kita mau belajar gimana sih nanti nanyanya. Terus expressing your ability. Terus gimana cara kamu menunjukkan kemampuan kamu dalam kalimat bahasa Inggris. Kita next ya. Nih, how to asking ability of someone. Nah, nih lihat di sini. Can you swim? Nah, kamu bisa buka di buku paket English Chess-nya halaman 30, materinya sama. Can you swim? Nah, pertanyaannya di sini can you swim? Apakah kamu bisa berenang? Kalau kamu mau menanyakan mama kamu, Mom, can you cook some meal? Nah, berarti bisakah kamu masak beberapa makanan? Kalau mama kamu bisa, berarti jawabnya yes, I can. Kalau mama kamu nggak bisa, jawabannya no, I cannot. Atau bisa disingkat can. Nah, jangan sama ya. Kalau ini can, kalau yang disingkat dibaca can. Ada A-nya. Di can you juggle? Juggle itu biasanya di sirkus melempar bola disebutnya juggle. Di sini dijawabnya, kalau kamu nggak bisa, jawabnya no, I cannot. Nah, kalau disingkat jadi can, apostrof atas, terus T, can. Jadi I can, atau I cannot juga bisa. Terus kalau kamu menunjukkan kemampuan kamu, misalkan, Mom, I can do it. Biasanya kan ada yang ngomong kayak gitu kan di film-film kartun. Mom, I can do it. Aku bisa melakukannya. Itu berarti kamu sudah menunjukkan kemampuan kamu sendiri menggunakan kalimat bahasa Inggris. Sampai sini bisa dimengerti ya. Tadi kan kita Miss Nurul udah suruh buka halaman 30. Sekarang kamu bisa mengerjakan latihannya. Do exercises in English textbook page 31. Di circle yes or no based on the dialogue story. And 32, look and say. Kamu isi. 33, reading chess. Read first, then answer the questions. And the last one is the same page but writing chess. Kamu tinggal tulis mengikuti perintahnya. Tugas ini minggu depan akan dikumpulkan ya. Kalau misalkan kalian mau menanyakan, kalian bisa WA Miss Nurul. Sekarang Miss Nurul review sedikit. Kita udah belajar tentang describing animals. Miss adjective bisa juga untuk mendeskripsikan manusia, bisa juga mendeskripsikan benda-benda. Kalau misalkan mama kamu cantik, berarti apa? Beautiful mom. Cantiknya dulu baru mamanya. Terus kita udah belajar juga penggunaan that is dan this is. That is artinya itu adalah digunakan untuk menunjuk yang jauh. This is artinya ini adalah digunakan untuk menunjukkan yang dekat. And then the last one, kita belajar tentang bagaimana menanyakan kebiasaan teman kamu. Terus bagaimana kamu mengungkapkan apa yang kamu bisa. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tanya Miss Nurul by WA. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kebersihan diri kalian dan jangan lupa beribadah sama Allah.
Assalamualaikum. Bye bye.